Selamat pagi anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dengan Bapak. Hari ini, pagi ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kurikulum. Apa itu kurikulum dan bagaimana itu kurikulum akan Bapak jelaskan untuk anak-anak sekalian. Untuk anak-anak ketahui bahwa kurikulum secara singkatnya merupakan suatu perangkat yang diberikan oleh suatu lembaga yang berisi tentang rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak sekalian. Saat ini sekolah kita SMP St. Carolus menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum tahun 2013. Adapun struktur kurikulum SMP St. Carolus Bengkulu terdiri dari 13 mata pelajaran, di mana setiap mata pelajaran memiliki jam yang berbeda. Bapak akan membacakan struktur kurikulum SMP St. Carolus yang akan kita gunakan atau anak-anak akan alami. Adapun yang akan kalian pelajari di SMP kita ini adalah yang pertama adalah mata pelajaran pendidikan religiusitas sebanyak 2 jam. Lalu juga ada pendidikan kewarganegaraan PKN sebanyak 2 jam, bahasa Indonesia sebanyak 5 jam, bahasa Inggris sebanyak 4 jam, matematika sebanyak 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani olahraga 2 jam, lalu ada TIK juga 2 jam, ada muatan lokal juga 2 jam. Nah, di sini ada tambahan yang berbeda dengan sekolah lain. Kita ada namanya pendidikan karakter tarakanita sebanyak 2 jam dan juga ada bimbingan konseling. Ini adalah banyaknya jam yang akan anak-anak alami selama 1 minggu. Ini akan digunakan apabila situasi sudah normal. Jadi saat kita berjumpa tatap muka nanti, mudah-mudahan secepat mungkin, maka kurikulum ini bisa jalankan. Untuk saat ini, sementara ini, selama proses PJJ, maka ada sedikit perubahan yang harus kita lakukan. Anak-anak akan belajar secara daring atau secara online, sehingga anak-anak harus menyesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diberikan. Seperti pendidikan religiusitas akan dipelajari hanya satu pertemuan per minggunya. Lalu PKN juga 1 pertemuan, bahasa Indonesia 1 pertemuan, bahasa Inggris 1 pertemuan, untuk matematika 2 pertemuan setiap minggunya, IPA 1 pertemuan, IPS 1 pertemuan, seni budaya 1 pertemuan, PJOK 1 pertemuan, TIK 1 pertemuan, muatan lokal 1 pertemuan, lalu ada bimbingan konseling 1 pertemuan, lalu ada pendidikan karakter tarakanita akan selang-seling dengan perwalian. Untuk catatan bahwa IPA walaupun 1 pertemuan, nanti dia akan ada 2, 1 biologi dan 1 fisika. Jadi secara teknis dia ada 2. Itu untuk proses selama PJJ. Jadi nanti anak-anak tolong persiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran selama proses PJJ. Untuk jam pelajaran, apabila situasi sudah normal, kita akan mulai pembelajaran mulai pukul 7. Nanti selesainya bervariasi karena tergantung dengan banyaknya mata pelajaran setiap harinya. Hari Senin jam 7 sampai jam 2, hari Selasa jam 7 sampai jam 2:20, hari Rabu dan Kamis jam 7 sampai 13:40 atau jam 2 kurang 20 menit, hari Jumat jam 7 sampai jam 11:15. Khusus untuk anak-anak beragama Katolik, apabila sudah situasi normal, maka ada pelajaran bina iman pukul 12 sampai 13 atau jam 12 sampai jam 1 siang. Nanti juga ada kegiatan gerakan literasi, yaitu gerakan
membudayakan membaca selama 15 menit apabila nanti situasi kita sudah normal. Selama PJJ, maka jam belajar akan disesuaikan, yaitu untuk hari Senin sampai hari Kamis kita akan mulai pukul 8, lalu selesainya pukul setengah 1. Setiap hari Senin sampai Kamis akan ada 3 sesi atau 3 pertemuan dengan mata pelajaran yang berbeda. Setiap mata pelajaran akan diberikan waktu sebanyak 80 menit dan diselingi dengan jam istirahat. Nanti anak-anak dapat melihat jadwalnya setelah dibagikan. Khusus hari Jumat dimulainya lebih cepat, 07.30 atau setengah 8, selesainya jam setengah 12. Hanya saja hari Jumat diberikan waktu hanya 70 menit setiap sesinya atau setiap mata pelajarannya. Itu adalah jadwal masuk kita selama proses PJJ. Bapak Ibu guru menekankan kepada anak-anak sekalian untuk disiplin dalam proses PJJ ini. Hadirlah tepat waktu, hadirlah dengan penuh kesiapan, baik itu dalam siap berpakaian maupun siap dalam alat belajarnya. Adapun kegiatan yang menunjang pembelajaran untuk kelas 7 nanti setelah anak-anak sekalian mengikuti program MPLS, nanti 1 minggu atau 2 minggu setelah itu akan ada kegiatan namanya kegiatan TKD, tes kemampuan dasar. Hal ini diperlukan untuk melihat bagaimana anak-anak mampu mengimbangi atau melihat bagaimana anak-anak mampu mengikuti pembelajaran, melihat prasyaratnya apakah sudah terpenuhi atau belum, sehingga Bapak Ibu guru dapat membantu anak-anak sekalian untuk belajar lebih baik. TKD akan dilakukan untuk 4 mata pelajaran, yaitu pelajaran matematika, pelajaran IPA, pelajaran bahasa Indonesia, dan pelajaran bahasa Inggris. Adapun hasil TKD nanti akan direkap oleh Bapak Ibu guru dan akan digunakan sebagai bahan dasar untuk memberikan anak-anak sekalian bimbingan lebih, atau dalam hal ini kami sebut sebagai kegiatan martikulasi. Jadi di kegiatan martikulasi nanti anak-anak akan diberikan bimbingan lebih untuk dapat mengikuti pembelajaran. Selain martikulasi, biasanya apabila suatu situasi sudah normal, maka Bapak Ibu guru juga akan memberikan suatu kelas istimewa. Apa itu kelas istimewa? Kelas istimewa diberikan kepada anak-anak kami untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Jadi setiap ujian tengah semester nanti akan diberikan kelas istimewa, ataupun ujian akhir semester akan diberikan kelas istimewa bagi anak-anak tertentu yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu guru. Dan juga apabila nanti situasi sudah normal, juga ada kegiatan remedial dan pengayaan. Jadi remedial nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu guru saat proses pengambilan nilai. Apabila nanti ada ujian, nilai anak-anak sekalian masih perlu diperbaiki, maka akan diremedialkan. Bagi anak-anak yang sudah tuntas, maka akan diberikan pengayaan untuk menambah ilmu yang anak-anak miliki. Untuk ketuntasan belajar minimal atau disebut dengan KBM atau disebut dengan KKM juga, KKM kita atau KBM kita adalah pada umumnya adalah 75. Nanti akan disesuaikan dengan hasil TKD. Pada umumnya adalah 75. Jadi umumnya setiap mata pelajaran nilainya adalah 75, tapi ada beberapa mata pelajaran tertentu nanti tidak 75. KKM akan diberitahukan oleh setiap guru mata pelajaran yang ada di kelas anak-anak sekalian. Untuk kenaikan kelas bagi anak-anak sekalian, nanti di semester 2 akan ada ujian, yaitu ujian akhir semester yang juga menentukan kenaikan kelas. Kenaikan kelas tidak hanya ditentukan oleh hasil ulangan, ada beberapa persyaratan yang harus anak-anak ketahui. Jadi tidak hanya harus nilainya bagus, tapi ada hal yang lain yang harus kalian perhatikan.
Kenaikan kelas itu ditentukan oleh rapat dewan guru. Jadi tidak satu guru yang menentukan kalian naik kelas, tapi ditentukan oleh rapat dewan guru. Adapun syarat kenaikan kelas, yang pertama adalah ketidaktuntasan atau mata pelajaran yang tidak tuntas maksimal 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Lalu nilai sikap artinya nilai sikap anak-anak sekalian nanti minimal B. Jadi tidak hanya pintar, juga harus punya sikap yang baik. Dan juga kehadiran 90%. Nah, selama proses PJJ kehadiran sangat diperhatikan. Nanti setiap Bapak Ibu guru yang akan masuk ke dalam kelas anak-anak sekalian akan mengabsen apakah dia hadir di kelas online itu atau tidak. Jadi kehadiran kalian sangat diperlukan. Belajar bukan sekadar ilmu yang kita peroleh anak-anak sekalian, tetapi ada nilai-nilai yang sangat penting. Kita tanamkan seperti nilai moral. Bagaimana anak-anak berbela rasa, bagaimana anak-anak bersyukur. Kita masih harus bersyukur walaupun di masa pandemi ini kita masih bersyukur masih diberikan kesehatan. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang harus kita tanamkan, yang anak-anak tanamkan pada diri kalian. Lalu nilai menghargai, menghormati. Selama proses PJJ, nilai menghargai dan menghormati orang lain harus benar-benar ditunjukkan. Kita tunjukkan dengan mendengarkan Bapak Ibu guru menjelaskan apabila nanti melalui aplikasi Zoom. Menghargai teman-teman yang lain yang memberikan pendapat. Lalu memiliki daya juang. Sebagai anak-anak SMP Sengkarulus, anak-anak harus memiliki daya juang yang tinggi. Apalagi di saat pandemi ini kita tidak berjumpa. Anak-anak diharapkan belajar mandiri. Walaupun mandiri tetap harus semangat, memiliki daya juang, belajar sendiri, belajar melalui aplikasi, belajar melalui online. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang disampaikan Bapak Ibu guru dapat anak-anak pahami. Disiplin, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa anak-anak juga harus memiliki nilai kedisiplinan. Contohnya, hadir tepat waktu saat kelas online, minimal 5 menit atau 10 menit anak-anak sudah standby di depan layar atau di depan HP masing-masing. Mandiri dalam belajar, tidak harus disuruh-suruh, tidak harus disuruh orang tua. Anda sudah mau belajar sendiri, lalu jujur dan kreatif. SMP kita, SMP Sengkarulus Bengkulu, unggul dalam akademik dan juga karakter. Jadi kita tidak hanya mengharapkan anak-anak pintar, tapi juga punya karakter yang baik. Anak-anak sekalian, seperti yang Bapak sampaikan di struktur kurikulum kita, ada satu mata pelajaran yang beda, yang membedakan sekolah kita dengan sekolah-sekolah yang lain. Di dalamnya ada pendidikan karakter tarakanita. Sesungguhnya seharusnya pendidikan karakter tarakanita ini disampaikan melalui tatap muka, sehingga anak-anak dapat memahaminya lebih baik karena ini hal yang baru bagi kalian. Khususnya anak-anak yang dari luar yang belum bersekolah di SD Sengkarulus. Apabila dari SD Sengkarulus, Bapak yakin kalian sudah kenal dengan pendidikan karakter tarakanita. Tetapi bagi yang bukan dari SD Sengkarulus, ini adalah hal yang baru bagi kalian. Dalam pendidikan karakter tarakanita kita akan mengenal CC5+. Apa itu CC5+? C yang pertama atau C yang terbesar, C yang besar itu adalah compassion. Apa itu compassion? Berbela rasa. Artinya kita turut merasakan penderitaan orang lain. Saat ini banyak orang yang menderita akibat pandemi COVID-19. Dia tidak hanya menderita karena sakit, tapi juga menderita karena ekonomi. Sehingga ada teman-teman kalian yang mungkin belum beruntung seperti kalian mampu menikmati layanan internet. Bagaimana cara kita menunjukkan bela rasa kita terhadap teman-teman kita yang belum bisa seperti kita? Kita tunjukkan dengan peduli dengan dia. Apabila kita ada informasi, sampaikan dengan dia. Apabila kita bertetangga dengan dia, boleh kita ajak untuk ikut bersama-sama dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Berbela rasa dengan teman.
Lalu C yang kedua adalah celebration atau mensyukuri hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kita diajak untuk tetap bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita saat ini. Kita bersyukur saat kita sukses itu sudah biasa. Bersyukur karena keberhasilan itu sudah biasa. Tetapi bersyukur saat kita terpuruk saat ini itu yang luar biasa. Mampu bersyukur saat kita dalam keadaan lemah, itu yang kita harapkan. Tetaplah mensyukuri hidup yang kita dapat dari Tuhan, karena itulah yang diberikan oleh Tuhan yang terbaik bagi kita. Lalu C yang kedua adalah kompetens. Kompetens adalah kesanggupan atau usaha yang tak kenal lelah untuk memiliki kecakapan, kecerdasan, dan kemampuan yang dimilikinya. Kita harus punya kompetens bagaimana ingin mencapai target. Kita harus punya kompetens bagaimana ingin peroleh nilai yang baik. Caranya adalah bagaimana? Mandiri. Kita harus belajar mandiri dan selalu bersikap ilmiah atau berpikir ilmiah dalam setiap pembelajaran. Lalu ada C yang keempat, conviction. Conviction adalah menghayati prinsip-prinsip kehidupan dengan keteguhan dan melaksanakan secara konsisten. Kita bisa diharapkan menjadi pribadi yang tangguh dan menjadi pribadi yang memiliki daya juang. Anak-anak, apabila nanti kalian punya kendala dalam belajar, jangan patah semangat. Harus tetap memiliki daya juang dalam belajar. Apabila diberikan tugas, diberikan PR, jangan mengeluh. Itu semua demi kebaikan anak-anak sekalian, untuk menambah pemahaman dan keterampilan anak-anak sekalian. Lalu juga ada creativity. Creativity adalah kemampuan berdaya cipta. Kita diharapkan berani mencoba hal yang baru, mengeksplorasi suatu hal yang baru, sehingga tercipta suatu hal yang merupakan hasil kreativitas. Suatu saat Bapak Ibu Guru akan memberikan penugasan tentang kreativitas. Bisa saja diminta untuk membuat suatu video, bisa saja diminta untuk membuat suatu karya. Yang dibutuhkan adalah suatu kreativitas. Lalu juga ada community. Community adalah semangat membangun persaudaraan sejati dan diperkaya oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Kita diharapkan, anak-anak diharapkan untuk saling membantu, saling menghargai setiap perbedaan. Perbedaan bukan untuk diciptakan. Perbedaan itu memang ada, tapi bukan diciptakan. Sehingga walaupun ada perbedaan, kita harus saling membantu, saling menghargai, dan saling menghormati. Sehingga terciptalah suatu komunitas yang baik, yang sehat di SMP Sinkarus. Tadi ada istilah plus, CC5+. Nah, plusnya itu apa anak-anak? Kita ada KPKC. Apa itu KPKC? KPKC adalah keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Keadilan K, perdamaian P, keutuhan ciptaan KPKC. KPKC adalah membangun relasi yang benar dan wajar dengan alam dan segala isinya. Tidak hanya dengan alam, tetapi dengan seluruh ciptaan. Bisa saja dengan manusia juga, karena ada istilah perdamaian. Ya, cara yang paling mudah adalah menjaga kebersihan. Saat ini kita nggak berjumpa di sekolah. Kalau di sekolah, ada budaya di sekolah kita adalah kebersihan pagi. Setiap pagi anak-anak akan diberikan jadwal dan diberikan suatu wilayah untuk dibersihkan bersama-sama sebelum jam pelajaran. Saat ini yang menjadi wilayah kalian adalah rumah kalian masing-masing. Jagalah kebersihan rumahmu, jagalah kebersihan kamarmu, jagalah kebersihan halaman rumahmu. Itu adalah cara dalam mencapai KPKC, membangun relasi yang benar dan wajar. Lalu ada plus lagi yang lain selain KPKC, yaitu plus kedisiplinan. Di sekolah kita cukup terkenal dengan sekolah yang disiplin.
dan Bapak harap anak-anak juga menjaga nama baik itu, yaitu mematuhi aturan-aturan sosial yang terbangun yang untuk hidup harmonis. Lalu juga ada kejujuran, perilaku jujur untuk membangun hidup yang harmonis. Di sekolah kita ada yang namanya galon kejujuran. Anak-anak dapat mengambil air minum dengan membayarkan sebesar yang sudah ditentukan. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada CCTV. Kejujuranlah yang nomor satu. Ingat, Tuhan selalu melihat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan kurikulum yang ada di sekolah kita dan nilai-nilai PKT yang ada di sekolah kita sebagai ciri khas sekolah kita. Bapak mohon maaf apabila ada penjelasan Bapak yang kurang jelas atau terlalu cepat. Anak-anak nanti dapat bertanya secara langsung setelah sesi ini. Nanti Bapak akan tuliskan nomor HP Bapak di video ini. Nanti anak-anak bisa langsung berhubungan dengan Bapak apabila ada suatu pertanyaan yang ingin disampaikan. Demikian materi dari Bapak. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Dadah.